Ya, kita berjumpa kembali bersama YUTPH Sekarwangi. Ini menanggapi sebuah request dan komentar tentang kecacil merah atau buah kesambi merah. Di mana di sini di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Desa Kepatian, di makam umum atau di punden atau di pesarean. Jadi di sini saya menjawab lewat video ini yang katanya banyak yang mencari dan juga banyak yang mencari-cari, dan ini barulah Kepatian itu mana bose ya, saya like Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Desa Kepatian. Ini saya jawab juga ya alamatnya, dan juga ini ada emak-emak, ini ibu-ibu, mas saya sedang cari buah kesambi merahnya, masnya pernah melihatnya? Ya, pernah melihatnya, tapi dalam mimpi atau katanya orang. Tapi di sini memungkinkan bisa untuk ritual atau mendapatkannya bila mana wangsit dan isyarohnya, wallahu alam bisawab. Lah, ini ada bunga sepatu atau bunga sempurna yang tumbuh cukup lama juga ya di makam keramat Desa Kepatian di sini. Ini saya sedang bersama Mbah Bambang, kita akan dijelaskan lagi di video selanjutnya. Yang selanjutnya ya di video ini mau kemana lagi? Ini suasananya di makam keramat Desa Kepatian ya. Untuk di sini mohon maaf, untuk mau sowan ke sini harus dengan tata cara aturannya. Ini juga menanggapi sebuah komentar dari YouTube pula. Lah, ini Heru Reok City, entah dari mana ini. Salam santun Kang Mas, saya yang barusan telepon, matur suwun. Ya, sama-sama. Komentar di kecacil merah kesambi di video YUTPH Sekarwangi. Ya, ini ada lagi komentar selanjutnya yang akan saya jawab pula di video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Lah, ini Abdul Fajar, masih ada nggak mas untuk buah kesambi merahnya? Mari saling menghargai. Assalamualaikum mas, apakah ada kesambi merahnya? Saya mau pesan. Ya, masih ada bila mana Anda mau melakukan tata cara dan adat istiadatnya yang ada di sini. Selebihnya perwakilan dari juru kunci yaitu Mbah Bambang Waluyo, asli orang pribumi Desa Kepatian, mungkin bisa menunjukkan. Ini salam juga Pak Eko Bondowoso yang ada di WA saya. Assalamualaikum, ini yang minati yang menonton di YouTube. Oh iya, terima kasih, sehat selalu, tetap di like dan di viewers, keluarganya semuanya, subscribe semuanya Pak Eko ya. Assalamualaikum Bapak, masih punya buah kesambi merahnya? Untuk buah kesambi merah masih ada nggak mas? Iya, ini nggak tahu dari mana, ini saya bahas di sini. Insya Allah ada buah kesambi merah dalam institusi penerawangan, metafisika dan sebagainya. Di sini di makam Kepatian ini mulai jarak hitam, kesambi merah dan pohon yang aneh-aneh mungkin masih ada. Ya, kita lanjut di video berikutnya bersama Mbah Bambang. Ya, ini dia YUTPH Sekarwangi, buah kecacil, pohonnya besar ini, berdampingan dengan pohon aren. Ya Mbak ya? Ya, boleh dikatakan aren ini. Ya Mbak, bisa dijelaskan Mbak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ini saudara-saudara, ini dimintai untuk meliput yang namanya kecacil merah. Ini pohonnya kecacil atau kesambi katanya ya, kesambi. Memang bentuknya seperti biasa. Umumnya kecacil itu berwarna kuning. Tapi
sedikit saya cerita tentang hal kecacil ini. Dulu pernah terjadi 2-3 kali orang mencari kecacil merah. Yang satu itu dari Bali, yang kedua tetangga dekat daerah Tanggulangin, tapi yang dicari bukan kecacil merah tetapi jarak hitam. Tapi saya katakan di sini itu semuanya gaib, tapi bisa dinyatakan, diwujudkan kalau bagi yang mendapatkan rezeki gitu. Ini pohonnya, pohon kecacilnya atau kesambi. Barangkali ada yang membutuhkan, bisa datang di Punden, Kepatian, Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Ini bukan promosi, kembali lagi kepada rezeki masing-masing yang mencari atau yang membutuhkan, baik itu kecacil merah ataupun jarak hitam. Ya Mbak, untuk tata cara ritualnya, kalau ada orang yang minta bantu tata cara tengjenengan minta tuntunan gimana Mbak? Ya cukup bunga, taman, dupa, berdoa di sini tempat, di Mbak Pati atau Mbak Bakal, mohon kepada Yang Maha Kuasa lewat pepundan sini, monggo saya antarkan. Tapi pernah yang dari Bali yang dibutuhkan cuma 3 biji, pada saat itu dikasih 1 dompol, 1 gombyok seperti buah kelengkeng gitu, banyak sekali, padahal dia butuhnya cuma 3. Tapi entah kenapa benda itu dikembalikan lagi. Lanjutkan dari pembahasan buah kecacil ini, mohon maaf untuk penjelasannya dari Mbak Bambang Waluyo berhubung tidak komplit dengan dasar dan alasan karena Mbak Bambang sangat sibuk sekali orangnya. Oh ya, untuk beliau-beliau atau anda-anda yang ingin menemui Mbak Bambang, silakan cari alamatnya, rumahnya saja. Kalau beliau untuk mengasihkan nomor, saya rekomendasikan minta ke orangnya sendiri saja, karena setahu saya Mbak Bambang itu orangnya sangat sibuk, jadi kasihan, apalagi HP-nya sering nge-lag. Sering nge-lag itu lah, dia kan, beliaunya kan, Mbak Bambang ini kan kasihan HP-nya atau smartphone-nya ini nge-lag nanti, jadi ketika entah berkomunikasi atau berkegiatan yang lain ini takutnya itu renggang, HP-nya error. Untuk buah kecacil merah itu bisa didapat harus dengan syarat-syarat tertentu atau ada tuntunannya, jadi nggak sembarangan mengambil. Ya bisa jadi ada dengan sendirinya kalau rezekinya orang itu sendiri. Banyak yang ke situ menginginkan lain-lainnya, ingin seperti benda pusaka atau jarak hitam atau kesambi merah, kecacil merah.
itu harus dengan tirakat dan ritual di situ. Nggak cukup 1 atau 2 minggu, harus sering di situ. Sampai bahkan ada orang yang menginap di situ. Jadi untuk buah kesambi merah atau kecacil merah bisa didapatkan di situ dengan tirakat tertentu. Tidak cukup 1 atau 2 minggu saja. Dan untuk pembuktian sudah ada orang Bali yang sudah membuktikan, meminta 3 butir namun dikasih 1 gombyok. Ya, secara pada umumnya buah kecacil merah bisa dibuat obat segala penyakit dan juga dibuat pesugihan. Biasanya orang-orang yang hutangnya banyak itu lari ke para kiai, ke para tabaib, dan juga kadang habib-habib itu juga ada yang seperti itu. Biasanya itu ilmunya para kiai, itu pesugihan-pesugihan seperti itu. Para gus-gus itu biasanya bisa kecacil merah untuk pesugihan, yang kadang orang-orang yang utangnya banyak itu nggak bisa nyaur sampai usahanya bangkrut, itu nggak mau mendekatkan Tuhan, malah cari jalan pintas yang simpel. Jadi cari kesambi merah atau kecacil merah. Ya namanya manusia, ya begitu. Jadi mohon maaf sekali, saya lanjutkan di video ini saja. Saya pembicara di belakang ini, sekarang saya berada di Krembung. Jadi itu tadi penjelasan saya. Kalau mau datang ke situ biasanya sowan dulu, tirakat dulu. Kalau mau didunungi buah kecacil merah, kesambi merah, dan bila mana nggak dapat ya jangan marah, jangan emosi, jangan frustasi, karena sesuatu hal yang indah, istimewa, dan sangat dahsyat itu tidak mudah untuk didapat. Harus perlu tirakat-tirakat yang susah payah. Ya kalau bisa sampai meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, dan merelakan uang yang banyak sekali. Nah sekarang kalau ingin bertemu Mbak Bambang minta dituntun, kadang ya gini loh, orang itu nggak punya perhatian. Contohnya perhatian itu maksudnya imbal perasaan, saling toleransi lah. Terkadang banyak orang yang minta ke Mbak Bambang jauh-jauh, minta konsultasi, tapi ya cukup itu aja sudah. Maksudnya itu ya mohon maaf ya diamplopi berapa, kayak 1 juta atau 2 juta, biar Mbak Bambang itu waktunya itu nggak sia-sia membimbing Anda. Dan ilmu itu mahal guys, ilmu itu mahal, ingat ilmu itu mahal. Mbak Bambang sendiri tirakat itu ya juga memerlukan waktu yang sangat bertahun-tahun, nggak cukup 1-2 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sampai 40 tahun. Itu orang itu sekedar tanya-tanya, kasihan mbahnya ini udah tua, tolong dimengertikan lah. Kalau mau konsultasi, mau bimbingan, tuntunan untuk mendapatkan buah kecacil merah itu ya Mbak Bambang itu diamplopi berapa, minim 1 juta lah. Jangan pelit-pelit jadi orang. Kalau mau mendapatkan keberkahan Tuhan atau jin itu ya tahu lah, menilai wataknya seseorang itu, tahu hati, isi hati, isi dalam hatinya, isi dalam pikirannya itu tahu. Oh, ini orang pelit ngapain dikasih kan gitu. Oh, ini orang jahat ngapain dikasih. Oh, ini orang yang baik tapi jalannya harus begini dari yang maha kuasa ya. Kadang ya nggak dapat nggak apa-apa, tapi ada cara lain. Kadang juga ada yang dapat kan gitu, entah itu dalam sudut pandang gaibnya itu buntu atau gimana ya gitu guys. Jadi goib, kodam, jin itu bisa menilai watak kalian. Watak kalian itu bisa dinilai sebelum datang, itu sudah tahu.
dalam hati Anda ini bersih apa tidak, orang ini pintar apa tidak, pintar ngapusi orang maksudnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi kalau ingin mendapatkan buah kecacil, buah kesambi merah, datang aja ke lokasi, minta bimbingan Mbak Bambang. Jangan lupa disangoni ya, dikasih amplop Mbak Bambang, karena Mbak Bambang udah tua di situ. Begitu, kasihan orangnya itu. Dan juga ilmu itu mahal, mohon dihargai. Bukannya saya menyarankan mengamplopi 1 juta itu, bukannya saya ini narjet, tapi tolong hargailah. Karena waktu adalah uang, dan perjalanan ilmu itu enggak sehari 2 hari, puluhan tahun. Jadi Anda harus saling menghargai, saling mengerti, dalam hati harus tulus, ikhlas, dan berbaik hati. Jangan mudah baperan, jangan mudah kecewa. Harus tetap semangat, inovatif, motivatif, dan tolerantif. Itulah kunci orang sukses. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, absen dulu di komentar. Bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.